nggak boleh ngondek. Nggak boleh ngondek. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Semangat pagi. Mantap, terima kasih buat waktunya. Saya di sini pertama kali ya diundang di PUPR ya. Mungkin nggak mampu bayar ya. Atau kalau nggak budget kepake buat jalan aspal ya kan. Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya akhirnya datang. Sehat teman-teman. Mudah-mudahan yang hadir normal semua ya. Kecuali saya. Orang kan tadi nanya, Bang, kok tumben hari ini laki? Lah emang gua laki. Siapa yang gua kelaminnya ganda campuran, saya tetap laki. Tapi kalau ngondek itu karena flexible time ya kan, cia. Orang nanya, kenapa Bang kalau ngondek kok dapat banget ya, gimana? Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. Cakep? Sudah 41 layar lebar saya bintangi. 7 saya jadi cowok. 7 doang. 43-nya gue jadi apa? Bencong. Orang nanya kenapa diambil Ngol? Duitnya. Karena buat Mongol is everything under control selama ada duitnya. Karena di Jakarta buat lu yang gak punya duit, cewek Jakarta sekarang gak ada lagi nongkrongnya di Monas. Gak ada lu ngapelnya di Atrium. Gak mungkin lu ngajak cewek lu, Neng, dan Mogot Plaza yuk, cia. Sekarang standar anak Jakarta nongkrong selalu kalau tidak Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3. Cie, nggak ada Matahari di 3 Mall ini. Nggak ada. Nih kalau lu ke Atrium masuk pintu utama, kiri Matahari 4 lantai, ada tulisan diskon 20% plus 20. Lu tahu masuk Senayan City bro apa yang terjadi? Kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga. Iya kan? Ginjal lu hilang 2, kebeli cuma dompet doang. Ya, jadi kalau lu kerja di Kementerian PUPR, kerjalah dengan integritas tinggi. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir pacaran kalau cewek nggak mau ke Monas. Ajak cowok aja. Loh, kan gua nggak suruh pacaran sama cowok, gua ajak cowok. Kenapa? Karena cowok dengan cowok kalau ke Senayan City paling nongkrong di mana? Starbucks only. Iya kan? Ya, paling gocap doang, bro. Iya kan? Makan cowok sama cowok nggak mungkin ke resto. Paling nyebrang sate Taichan. Murah kan? Ih, 25.000 loh, 10 tusuk. Daging 2, kulit 3. Gak apa-apa. Santai tapi gak semua. Jadi kalau orang bilang, ih gila ya kayaknya ini cowok sama cowok pacaran. Sebenarnya mereka adalah cowok-cowok normal. Tapi karena keseringan malam mingguan berdua, akhirnya nyaman terjadi. Itulah masalahnya. Bukan karena mereka udah ngondek. Enggak, karena kenyamanan itu ketemu. Jadianlah mereka. Ya kan? Apalagi didukung pelajaran sekolah. Cintailah sesama, ya kan? Ada tagline karena sesama lebih murah, ya kan? Ingat, lu kalau ke Senayan City nggak ada daleman merek Wakol, nggak ada daleman merek Triumph, nggak ada. Adanya La Senza dan Victoria Secret. DH-nya aja udah 300.000 belum isinya, ya kan? Jadi teman-teman semua ngadepin hidup itu santai. Buat cowok-cowok yang hadir hari ini, perut Anda buncit, keluarin bro. Jangan sok narik napas, lepas. Karena buncit itu adalah lambang kemapanan. Ya kan? Hei sayang, idaman cewek-cewek Jakarta sekarang adalah cowok-cowok buncit. Kenapa buncit idaman? Karena 100 cowok six pack, 90 pasti ngondek. Iya. Wih, Mongol pernah ke tempat nge-gym di mall. Ya Allah, bapak surgawi gua yang dateng gitu kan, perut buncit. Ketemu, Bang Mongol yang stand up. Ya kita langsung nahan napas bro, gua tanya. Iya, gua sih ngebasket biasa. Ngambil napas, balik belakang. Ya gitu.
Nggak usah soy, keluarin. Mana yang buncit angkat tangan? Karena kita adalah cowok-cowok mapan, asik. Ya kan? Jadi cuek aja bro. Ada cowok six pack ngangkat barbel laki banget, tapi di mana kelihatan gak lakinya? Ngitungnya 1. Nah, mana ada laki bunyi 2, 3, capek. Dia capek, tahu-tahu bukan angkat lebih gede, aerobik begini. Ya. Tapi itu nggak semua tempat, tapi banyak sih. Apa? Yang kedua, kita udah kerja di kementerian, harusnya bangga dengan pekerjaan Anda. Jangan malas-malasan. Gua aja pingin jadi karyawan. Cuman berhubung gua jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Orang nanya, kenapa abang jadi stand up? Ya enak stand up, 15 menit pulang udah lunas. Kita nunggu akhir bulan. Tetapi kenapa kerja di PUPR enak? Karena masa depan lu keren, meninggalnya terhormat. Kita kadang-kadang curhat kalau udah tua. Udah gak laku. Ya kan? Apalagi saya Manado saya. Ada orang Manado coba angkat tangan. Saya orang Manado, nggak boleh kalah dalam hal aksi, ya kan? Aksesoris di mana-mana sayang, ya. Manado sayang, yeah. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman semua, tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold, ya kan? Jadi jangan dipercaya. Saya orang Sanger, teman-teman. Saya suku Sanger. Dengan adanya Kementerian PUPR, jalan di daerah saya udah keren. Serius. Saya daerah perbatasan Filipina, radio lebih banyakkan Filipina daripada Indonesia. Yang keren jalannya, sinyal belum. Karena saya masih 3G, masih 3G, kira kita udah 40, udah 5G, kami masih 3G. Jadi dikirimin berita oma lagi sakit Senin, kita terima oma so meninggal. Tapi orang nanya, terus kenapa bang? Ya udah syukuri aja teman-teman. Jadi kenapa? Karena kita sebagai orang Indonesia harus punya rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Betul? Saya artis yang selalu liburan di Indonesia only. Saya males ke luar negeri kalau nggak dibayarin. Kenapa? Karena saya kalau liburan ngapain gua ke London cuma buat nonton jam Big Bang. Di Padang ada bro. Yang namanya jam 4 sisi apakah nyala semua? Belum tentu. Enggak, kemarin gua datang udah nyala semua. Keren pemerintahnya, gubernurnya juga keren. Apa yang keren dari Padang? Ada makanan dinyatakan sebagai makanan paling enak di dunia, namanya rendang, makanan terenak, tapi juga makanan paling menjebak di dunia nomor 1. Kenapa bisa begitu? Karena ada antara daging dan lengkoas. Susah dibedain. Saya pernah ke kondangan, gua lihat dari jauh, wow Tuhan Yesus, daging. Gua udah pakai doa Tuhan jauhkan dari belalang pelompat. Namanya gua Kristen ya kan. Pas gua nyampe, gua sahabat, gua gigit, pahit. Ternyata rendang. Oleh sebab itu buat anda yang catering rendang, tolong bedakan potongannya. 1 segitiga, 1 jajaran genjang gitu. Jangan sama, nyaru temen. Anda pingin liburan ke pantai, ngapain ke Hawaii? Indonesia negara tropis, pantai pasir putih ada. Kalaupun mau bikin pasir biru bisa di Wantex. Kenapa kita harus ke luar negeri? Banggain negara sendiri. Siapa yang bangga jadi orang Indonesia? Coba tepuk tangan. Saya Manado, hari ini saya pakai baju apa? Batak Ulos bro. Kenapa? Karena gue bangga jadi orang Indonesia. Sekalipun kita juga harus akui ada itu kurang keren dari bangsa kita. Harus bro. Di mana kurang keren bangsa kita? Indonesia negara paling jorok di dunia. Dalam hal ngapain? Ngupil. Saya pernah manggung di luar negeri. Orang bule ngupil, ambil selepet. Indonesia beda. Indonesia ngupil diambil, bukan diselepet, dipelintir. Dijorok bangsa kita loh, serius. Joroknya di mana? Buangnya bukan diselepet, nitip di mana aja dihantem. Di speaker, ya kan? Kajang baju temen dihantem. Inilah joroknya bangsa kita. Iya kan?
semuanya. Garuk apa aja dicium. Cuma negara kita, bro. Saya pernah di pasar. Ibu abangnya baru habis motong ikan, dia garuk ketek dicium. Jorok. Kedua, apa yang kurang keren dari bangsa kita? Negara kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Rasa ingin tahu bangsa kita di atas rata-rata. Di Prancis bom meledak, orang-orangnya kabur. Indonesia kebalik. Sarina meledak, gak nyampe 10 menit jalan Jaksa, jalan Sabang numpuk semua di situ. Tanah Abang polisi lagi tembak-tembakan. Yang mana bro? Yang mana? Tidak ada takut-takutnya bro. Kan? Melintas mobil polisi, ya kan, di Jalan Tamrin, meledak. Lagi tembak-tembakan, nyelonong apa bro? Tukang sate. Dibayangin, ini tukang sate nggak takut mati loh bro. Tapi di video di mana kelihatan keren? Dia ngipas, berarti ada yang mesen. Berarti yang lagi tembak-tembakan bang, 2 tusuk ya bang. Tidak lucu ya kan? Kedua, di mana bukti kita negara kepo? Hanya Indonesia yang tidak boleh dengar orang kentut, pasti dicari tahu. Saya pipis di urinoir. 6 urinoir, 6 orang pipis bareng. Bunyi di belakang. Kita berenam nengok. Siapa? Anda tahu apa yang kami lakukan? Selesai pipis bukan keluar, ngantri di wastafel. Kurang kepo apa bangsa kita? Orangnya keluar, kita berenam bunyi. Oh elu. Ya, bisa dibayangkan. Dan Anda tahu di mana? Anda pernah di tempat itu? Gua pernah. Spontan dia bunyi, gua di dalam, ya ampun kenapa dia bunyi. Pingin gak keluar kita. Karena pasti apa? Ditungguin. Apa yang kurang keren ketiga dari bangsa kita? Indonesia adalah negara dengan lagu anak kecil teraneh terbanyak di dunia. Lagu apa paling pertama? Burung Kutilang. Kita sepakati dulu, di pohon cemara apa di pohon cempaka? Di pucuk cempaka apa cemara? Oke. Apa? Di pucuk pohon bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, sama-sama mengangguk sambil Mongol beli tuh burung. Saya beli burung kutilang. 4 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trililililili. Ini burung apa ini? Kalau orang Manado bilang jangan-jangan ini burung bajingan. Ya, nggak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Mati tuh burung bos. Meninggal. Ingat. Berapa warna pelangi? Berapa? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Habis. Habis. Merah, kuning, hijau berarti cacat pelangi Indonesia. Cuman 3 warna, ya Allah Bapa di sorga. Lagu apa lagi anak kecil yang aneh? Bintang kecil di langit. Gak ada malam langit biru. Kalau Anda bilang itu biru buta warna, ke dokter. Malam itu langitnya warnanya, berarti bintang kecil di langit yang PA lu. Langit yang tinggi yang ciptain. Yang menciptakan lagu itu tuh bintang kecil di langit yang tinggi, bukan di langit yang hitam. Nih ya kan, saya kan terkenal dari 2011 adalah pakar KW internasional. Saya bisa melihat di antara kalian mana yang normal, mana yang tidak. Hei buat para laki, kasih lihat lakinya. Cowok normal tuh kalau gerak tuh narik baju, bukan begini. Masa ada begini? Lu dapet angin dari mana, Pak?
Cowok normal itu kalau gerah narik baju, pipis ngadep tembok, bukan ngadep samping. Ada cowok pipisnya bukan ke depan, dia nyamping. Kamu minimalis ya. Aduh. Saya berapa menit? 15 ya? 30 ya? 30 berarti nambah ya dia. Ya nggak apa-apa. Pak Menteri tadi ada kok, tenang. Tenang, santai bro. Tapi kalau dibilang orang kan hanya gini, Ngol, kok lu bisa sukses? Teman-teman, saya tidak dari orang yang dianggap sukses. Saya dari daerah di Sangir ke Manado untuk jadi pembantu. Ternyata saya mendapatkan rumah yang untuk saya kerja. Memperlakukan Mongol itu tidak sebagai pembantu, tapi saya disekolahin. Jadi oleh beliau, kebetulan papi saya juga pejabat provinsi, mantan direktur APDN Sulut, dan terakhir jabatan beliau asisten 3 provinsi. Saya dijadikan sebagai anaknya. Dan saya diharapkan jadi seperti beliau untuk jadi PNS. Ternyata saya lebih jadi artis ya. Besok saya pulang Manado mau nyalon Bupati Sangir. Enggak. Kan baru dicalonin orang, Bang. Lu harus nyari wali jadi Bupati Sangir. Mau bilang enggak. Anda tahu kenapa saya tidak mau jadi Bupati Sangir? Karena saya orang Sangir. Pelantikan hari Senin oleh gubernur jam 11 siang. Jam 7 pagi semua saudara akan ada di rumah dinas dengan cerita masa lalu yang akan dibuat bergelombang. Karena PO adik kita PO lama-lama sebulan kemudian gua OTT KPK. Karena pasti semua mengaku dulu anak kaciliron, aduh orang memang soliang anak bakat-bakat, hilang 5 juta. Dikasih 5 juta dia bikin status di Facebook. Memang orang Pak Bupati memang terbaik. 15 orang datang, 28 orang datang. Besok ginjal Mongol di Pegadaian. Jadi mending apa? Jadi artis aja, gitu. Yang ditakuti siapa kalau jadi artis? Hanya KPK dan Dirjen Pajak plus pendeta. Kan saya Kristen Pak, entah ditelepon Pak Mongol jangan lupa ya 10%-nya. Saya langsung kadang-kadang Mongol mikir, aduh gua pengen pindah. Cari yang lebih murah. Soalnya 10% tiap bulan Pak. 11 setahun sekali. Itu pun 2,5 lagi. Aduh. Times up. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, memaknai Indonesia merdeka adalah tetap kita berkarya dan tetaplah kita bekerja. Amin. Pokoknya nggak usah khawatir terhadap apapun. Mati hidup manusia ditentukan oleh Tuhannya, bukan oleh makanannya. Betul? Supaya Anda umur panjang, ini paling terakhir 1 menit terakhir. Apa yang harus Anda lakukan? Rendah hati. Menteri PUPR adalah sosok yang rendah hati. Dan Mongol yakin beliau akan umur panjang. Amin. Kenapa? Karena kalau orang sombong jalan petenteng, ngapain lu lihat-lihatin gue? Siapa lu? Itu malaikat maut tunjukin muka langsung habis. Tapi kalau rendah hati, beliau jalannya suka nunduk. Ya. Kalau orang nunduk tuh kenapa lama mati? Karena malaikat maut di depan kelihatan sepatunya, godok dia, gue balik kan. Umur panjang. Ya. Iya kan, bener kan? Yang kedua, umur panjang apa yang harus Anda lakukan? Budek. Kenapa budak umur panjang? Oma Mongol meninggal 100 tahun di Sangir. Kenapa bisa cepet? Karena dia budak. Orang budak lama mati, kenapa dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi yang di atas. MC-nya mana MC? Nah, MC ya ini. Obi lu manggil gue ke? Obi. Kenapa Mongol gak jadi bupati? Karena dia laki-laki. Bupati harus perempuan karena buru pati. Berarti kalau laki harus pati. Pak Pati ya. Iya. Ini kan ini kalau namanya kemerdekaan, semua teriak merdeka atau mati, bukan merdeka atau banci, bukan. Ini nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ngondek aja. Kadang sekarang udah flexible time. Flexible time. Kalau abang normal. Mata lu. Tapi teman-teman ingat baik-baik ya, buat cowok-cowok semua yang hadir hari ini untuk terlihat, ya Bapak di surga ada Bapak Menteri. Nunduk, Bapak nunduk. Sorry. Bapak, selama saya ngisi acara kementerian, biasanya menterinya di depan. Ini samping Pak. Ini kayak penonton bayaran RCTI. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses semuanya. Oke, terima kasih Kakak. Baik, pemenang untuk lomba juara umum. Ya, pemenangnya adalah juara umum peringatan HUT Kemerdekaan 78 Republik Indonesia.